Oke, adik-adik kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa memperoleh kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik siapa yang ingat waktu itu 2 minggu yang lalu Paulus itu kan melawan seorang tukang sihir. Ada yang masih ingat? Nah, tukang sihir itu bertemu dengan Paulus di sini nih adik-adik. Di Pulau Siprus ya. Tepatnya di Pafos nih, di ujung. Nah, setelah itu Paulus, Barnabas dan juga Yohanes ya, yang disebut Markus, yang disebut Yohanes juga, mereka melanjutkan perjalanan nih, nyebrang nih ke sini ke Perga ya. Pas di Perga nih ya, Paulus dan Barnabas melanjutkan ke Antiokhia Pisidia. Tapi Yohanes kembali ke Yerusalem nih. Yerusalem ada di bawah nih adik-adik. Ya. Jadi yang sekarang ada di Antiokhia Pisidia itu Saulus dan Barnabas ya, Saulus atau Paulus. Nah, Antiokhia ini ada dua nih, adik-adik perhatikan ya. Nih lihat, ada yang di atas, ada yang di bawah nih. Ini tuh Syria. Antiokianya ada yang di Syria, ada yang di Pisidia. Ya. Pertama kali orang percaya disebut Kristen itu di sini nih, Antiokhia, Syria. Tapi sekarang Saulus dan Barnabas sedang ada di Antiokhia Pisidia. Oke. Apa yang terjadi dengan mereka di sini adik-adik? Nah, seperti biasa ya, Paulus itu kalau dia pergi ke berbagai tempat, pasti setiap hari Sabat dia masuk ke suatu tempat. Tempat apa itu? Siapa yang tahu? Setiap hari Sabat? Kemana, Queen? Bait Allah. Bait Allah itu ada di Yerusalem. Nah, kalau ini kan bukan Yerusalem nih. Waktu Paulus ada di Pafos, di Pisidia, di Antiokhia. Nah, Paulus dan Barnabas itu pergi kemana kalau hari Sabat? Nah, mereka pergi beribadah kan? Kan kalau kita hari Minggu ke gereja ya. Tapi mereka itu ibadahnya hari Sabat, berangkatnya ke sinagoga, yaitu tempat ibadahnya orang Yahudi adik-adik. Nah, setiap hari Sabat mereka di sana. Ayo adik-adik Jepara duduk yang tertib. Adik-adik Jepara. Ya. Kenapa berlari-larian? Ada cacing di situ? Oke, lanjut ya. Nah, pada waktu itu ya, ada seorang pejabat di dalam rumah ibadat. Dia berkata seperti ini kepada Paulus dan Barnabas. Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan, katanya gitu. Wah, Paulus dan Barnabas itu orang baru ya di situ. Ternyata mereka diberi kesempatan untuk bicara adik-adik. Nah, Kak Eri mau tanya nih, kalau misalnya Michael kalau disuruh cerita, Michael akan menceritakan apa? Michael mau ceritain apa? Kalau ayo Michael cerita dong. Michael mau ceritain apa? Paulus. Mau ceritain Paulus? Wow. Nah, sekarang Paulus nih yang disuruh ngomong. Paulus mau ceritain apa ya? Nah, adik-adik, Paulus itu ya kemana-mana itu pasti memberitakan Injil. Pasti yang diceritakan itu adalah tentang pertobatannya dan juga tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, Paulus tuh tidak pernah bosan. Siapa di sini yang bosan mendengar firman Tuhan? Tidak ada? Ya, Kak Eri berharap tidak ada yang bosan ya mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti Paulus tidak pernah bosan untuk memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Nah, Paulus nih akhirnya bangkit. Dia berdiri ya. Dia berdiri dan menjelaskan firman Tuhan. Apa saja yang dijelaskan oleh Paulus? Nah, ada beberapa
poin yang Kak Eri catat supaya adik-adik bisa mengerti ya. Karena kalau adik-adik baca itu kisahnya ada di Alkitab nih, di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 12 sampai 49. Wah, panjang sekali ya. Nah, adik-adik, Kak Eri rangkum buat adik-adik supaya kalian mengerti ya. Nah, pertama ya, Paulus itu menceritakan, mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di sana tentang bangsa Israel yang dipilih Allah menjadi bangsa pilihan ya. Wah, meskipun orang Israel ini suka tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu setia menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya itu tanah apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Tanah perjanjian, tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Nah, ini tanah Kanaan ini ya, tanah yang besar sekali, wilayah yang sangat besar ya. Lalu tanah ini diberikan kepada orang-orang Israel. Nah, dibagi-bagi, setiap suku mendapatkan satu wilayah. Ada berapa suku Israel? 12. Iya betul, 12 ya. Dan semuanya mendapatkan wilayah masing-masing sesuai dengan janji Tuhan ya. Tuhan menepati janjinya nih. Kemudian Paulus juga menceritakan bahwa setelah mereka sampai di tanah Kanaan, mereka mengalami zaman hakim-hakim. Tuhan memilih hakim-hakim untuk memimpin orang Israel. Hakim apa saja yang adik-adik ingat? Kalau Gideon ingat? Ingat ya? Kalau Simpson ingat? Ingat. Nah, itulah hakim-hakim yang terpilih ya pada waktu mereka ada di tanah Kanaan sampai zaman Nabi Samuel adik-adik. Nah, selanjutnya nih ya, setelah zaman hakim-hakim, orang-orang Israel itu ingin punya raja. Raja pertama orang Israel siapa? Siapa yang masih ingat? Raja Saul. siapa? Saul. Benar, raja pertama yang terpilih adalah Raja Saul. Allah memberikan Raja Saul bagi bangsa Israel. Soalnya mereka nggak mau dipimpin Tuhan, mereka maunya dipimpin oleh raja adik-adik ya. Nah, padahal waktu itu Tuhan Allah sedang mempersiapkan pemimpin yang luar biasa. Siapa raja yang menggantikan Saul? Daud. Daud adik-adik ya. Allah menetapkan Raja Daud. Dan ternyata Daud ini berkenan di hati Allah. Karena dia melakukan kehendak Allah sebagai Raja Israel. Meskipun Daud ini pernah berbuat dosa ya. Tetapi Daud ini mau bertobat kepada Tuhan. Dan dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, selanjutnya Paulus menceritakan apa lagi nih ya. Jadi Paulus tadi sudah menceritakan ya. Dari zaman orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan, terus Tuhan memberikan hakim-hakim, lalu memberikan raja. Rajanya banyak ya adik-adik. Adik-adik bisa baca di Alkitab tuh, sangat lengkap ya. Nah, kemudian Paulus juga menceritakan bahwa melalui keturunan Daud, ya, Allah itu menjanjikan juru selamat. Siapa namanya juru selamat kita? Kristus. Ya, Tuhan Yesus ya. Juru selamat kita ini ya sudah dijanjikan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adik-adik. Sejak 4.000 tahun sebelumnya. Waduh, sejak lama sekali ya. Tapi Allah itu tidak pernah lupa sama janjinya. Allah itu tetap ingat kepada janjinya dan ditepati nih. Dan benar Allah itu memberikan juru selamat itu melalui keturunan Daud. Bukan dari keturunan siapapun adik-adik. Ini adalah orang Israel, orang Yahudi ya, dari keturunan orang Yahudi, keturunan Daud. Bukan dari bangsa Cina, bukan dari bangsa Korea, bukan ya. Tapi dari bangsa Israel ya adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus seperti yang adik-adik tahu ya. Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus melakukan
kebaikan ya, dan juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Tapi tetap saja Tuhan Yesus itu tahu bahwa kedatangannya ke dunia ini adalah untuk mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena apa? Menghapus dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai juru selamat. Tapi Tuhan Yesus itu matinya karena kehabisan darah. Ayo adik-adik Jepara, semuanya kumpul di depan. Yuk, Kak Eri mau tanya adik-adik, jawab ya. Kenapa Tuhan Yesus itu mati karena apa adik-adik? Apakah karena kehabisan darah? Kan? Apakah karena kesakitan, kan udah dicambuk, udah dimekuk gigi? Bukan. Bukan? Tapi karena disalib. Karena apa? Disalib. Apakah karena Tuhan Yesus kesakitan di atas kayu salib? Lalu mati? Terus kenapa? Apa Maika? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus setelah mati, Tuhan Yesus itu dikubur. Nah, dikubur ya di dalam kubur batu. Ini semua yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu sudah tertulis dalam kitab nabi-nabi, di antaranya kitab Mazmur dan juga Yesaya adik-adik ya. Kitab Mazmur dan Yesaya ini ada di Perjanjian Lama. Jadi kalian bisa baca ya. Kalau baca Alkitab itu berurutan ya adik-adik supaya kalian mengerti. Nah, tadi juga kan peristiwa yang diceritakan oleh Paulus itu mulai dari Kejadian, Keluaran. Nah, itu Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian ke Yosua, Hakim-Hakim ya. Semuanya diceritakan secara berurutan. Kalau adik-adik bacanya lompat-lompat, kalian nggak akan mengerti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus itu disalibkan dan harus dikuburkan. Nah, ini terjadi sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus itu mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga ya. Nah, ini Mazmur 16 ayat 10 dan juga Yesaya 55 ayat 3 disebutkan oleh Paulus ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Coba siapa yang mau bacakan nih? Kisah Para Rasul 13 ayat 35. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 35 ya. Coba baca oleh Mike. Nanti Queen yang 34 ya. Oke. 13 Tante. Pasal 13 ayat 35. Sebab itu ia mengatakan juga dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Iya, Tuhan itu tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan katanya ya. Terus di ayat 34 apaan ya? Queen? 34 kan Kak? Ya. Oke. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Iya, jadi di dalam kitab-kitab para nabi dan juga kitab Mazmur ya sudah dinubuatkan ya
sudah tertulis tentang Tuhan Yesus yang akan mati, tapi dia tidak akan mati selamanya, akan bangkit. Ya. Dia tidak akan melihat kebinasaan, tetapi Tuhan Yesus akan bangkit ya. Nah, kemudian kita mau mengingat ayat hafalan kita yang tadi ya. Paulus ini berkata ya dengan berani ya kepada orang-orang yang ada di rumah ibadat itu. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah, di dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya, siapapun ya, mau orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi ya seperti kita, nah siapapun, yang penting dia percaya, itu akan memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ya, pembebasan dari segala dosa, yaitu pengampunan dosa ya, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, adik-adik, Kairi mau cerita ya. Jadi orang-orang Yahudi yang beribadah di rumah-rumah ibadat itu yang Kairi tadi sebut namanya tuh sinagog ya, sinagoga. Orang-orang Yahudi itu mereka giat sekali melakukan hukum Musa, adik-adik. Hukum Musa itu yang 10 hukum Taurat itu. Mereka berpikir bahwa kalau melakukan hukum Taurat mereka bisa masuk surga. Menurut adik-adik yang di Jepara, apakah kalau kita memperoleh keselamatan itu, apakah dengan cara melakukan perbuatan baik? Apakah dengan perbuatan baik kita bisa diselamatkan? Atau nih kata orang Yahudi, kita harus melakukan hukum Musa, berarti kita beribadah dengan baik. Apakah dengan beribadah kita bisa masuk surga? Apakah kalau kita rajin ibadah kita bisa masuk surga? Tidak, adik-adik ya. Gimana caranya supaya kita selamat? Percaya, betul ya Michael ya. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan pembebasan dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Adik-adik ya, bukan karena kita melakukan ibadah, bukan karena adik-adik rajin pondok gembira, bukan karena adik-adik rajin baca Alkitab, bukan ya, tetapi karena adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu, mereka tuh mendengarkan Paulus tuh dengan gembira, adik-adik ya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya ya. Banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah Paulus itu selesai berbicara, mereka itu meminta Paulus berbicara lagi di minggu depannya. Berarti mereka senang ya mendengarkan firman Tuhan ya. Apakah adik-adik Jepara senang mendengar firman Tuhan? Siapa yang ngantuk di dada? Senang. Nih, adik-adik, orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu diajarkan lebih banyak lagi oleh Paulus. Ya, mereka enggak disuruh ya udah kalau percaya sudah pulang aja terus mengerjakan kehidupan seperti biasa. Enggak seperti itu adik-adik. Orang yang sudah percaya ini diajarkan oleh Paulus tentang apa saja yang dia tahu tentang Tuhan Yesus ya, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya Tuhan Yesus tuh berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi Paulus melakukan firman Tuhan ya, dia mengajarkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sama seperti kita sekarang, kita belajar firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik ya. Tapi adik-adik ya, ini minggu depannya kan si Paulus ini dan Barnabas datang lagi ya ke rumah ibadat. Tapi meskipun tadi kan banyak ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada juga orang-orang itu yang iri hati. Orang Yahudinya iri hati dan menghujat. Menghujat itu apa? Menghina.
menghina Tuhan Yesus dan menghina Paulus juga. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Ya. Nah, kepada mereka ini ya, Paulus tuh memberi peringatan. Peringatannya apa adik-adik? Kita baca ya di Kisah Para Rasul 13 ayat 46 dan 47. Apakah Gisela masih ada? Gisela bisa tolong bacakan ayat 46? Gisela. Masih ada kakak. Ya, tolong baca Kisah Para Rasul 13 ayat 46 ya. Sudah dapat belum? Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, terima kasih Gisel. Nih adik-adik, Paulus itu berbicara ya kepada orang-orang yang tidak percaya itu tuh. Dia bilang seperti ini. Memang kepada kamulah, kepada orang-orang Yahudi ya, kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan terlebih dahulu. Ya, karena Tuhan Yesus juga kan dari suku Yehuda ya. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu menganggap, masa sih cuman percaya kepada Tuhan Yesus bisa selamat? Ya enggak lah, kita tidak bisa selamat. Kita selamatnya dengan melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus itu memberitahu memang harus kalian tuh harus tahu lebih dahulu bahwa keselamatan itu dari Tuhan Yesus, tapi kamu yang menolak, ya. Sebetulnya Tuhan itu mengasihi ya semua orang di dunia. Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia ya. Semua dosa siapapun ya. Kayak Kak Eri nih, sekarang Kak Eri tuh punya saudara yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka itu masih beragama Muslim ya. Dan Kak Eri berdoa supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang sudah diberitakan Injil, gak mau percaya. Mereka itu menolak Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang tidak sayang kepada mereka ya, tetapi mereka yang menolak keselamatan adik-adik. Nah, Paulus ini juga mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau percaya itu, mereka menolak keselamatan adik-adik ya. Nah, lalu Paulus juga mengatakan nih, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya apa? Nah, setelah Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudinya ternyata banyak yang menolak, Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, adik-adik, kepada orang-orang Yunani dan lain-lain sampai ke Asia, sampai kepada kita sekarang bisa mendengar firman Tuhan ya. Nah, sekarang ini sebetulnya ayat 47 itu ayat hafalan kita minggu lalu loh. Tapi Kak Eri minta tolong deh Aprilio ya, tolong bacakan ayat 47-nya. Bisa? Ya. Yang keras ya bacanya ya. Sebab aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Nah, jadi Paulus itu mengatakan bahwa Tuhan Allah itu, Tuhan Yesus ya, sudah menentukan Paulus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya dia bisa memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi ya, tetapi kepada seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Wow, sampai ke ujung bumi ya adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Tuhan Yesus itu tidak hanya ingin orang Israel saja yang selamat, tapi semua orang di seluruh dunia selamat ya.
Nah, adik-adik, memberitakan Injil itu tantangannya tuh banyak. Paulus juga menghadapi banyak sekali tantangan. Paulus itu banyak mengalami kesusahan, tetapi dia tidak bosan memberitakan Injil. Dia tidak menyerah, adik-adik. Dia itu tetap memberitakan Injil. Nah, sekarang pun ya, meskipun ada orang-orang seperti ini nih yang iri hati dan membujat, yang menghina gitu ya, tapi Paulus dan Barnabas itu tetap memberitakan Injil dengan berani ya, nggak takut-takut. Mereka nggak takut kepada manusia. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang untuk adik-adik ya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah ya, ingatlah selalu ya bahwa dosa kita itu sudah ditanggung di dalam tubuhnya di kayu salib, adik-adik. Ya, setiap kita yang sudah percaya nih, yang hatinya gelap, tadinya gelap nih ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita menjadi bersih. Nah, setelah merenungkan firman Tuhan hari ini, ya, siapa di sini yang mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus? Nah, memberitakan Injil dan juga ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Coba Kak pengen tahu dong contohnya nih. Kalau Niko mau taat kepada Tuhan Yesus? Mau. Nah, contohnya apa Niko? Misalnya percaya pada Tuhan itu kalau taat menaati yang mana ya, firman Tuhan kan banyak sekali. Contohnya apa satu? Wah, nge-lag nih sepertinya ya. Gimana? Kalau Queen apa Queen? Contohnya hidup taat kepada Tuhan. Nurut sama orang tua. Nurut sama orang tua. Michael mau nurut juga sama orang tua? Mau. Kalau ini nih, setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa, siapa di sini yang mau bersyukur kepada Tuhan Yesus? Nah, cara bersyukur itu banyak ya adik-adik ya. Bisa dengan memuji Tuhan, bisa dengan adik-adik rajin membaca Alkitab ya, bersyukur dong karena tidak semua bangsa itu bisa punya Alkitab dengan bahasanya sendiri adik-adik ya. Terus kita juga bersyukur bisa dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Juga kita bisa bersyukur dengan cara memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita ya. Nah, oke. Di sini Kak Eri mau bertanya lagi, siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan orang? Gisela. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena terpaksa? Puji Tuhan ya. Tidak dengan terpaksa ya, tetapi justru karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan juga mengasihi kakak-kakak di sini. Oke, kita mau tutup ya firman Tuhan hari ini. Jadi ingat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Dan Tuhan Yesus ingin kita setia memberitakan tentang Dia, menceritakan kasih Tuhan kepada teman, kepada mama papa, kepada adik kakak, pada saudara ya, sepupu. Nah, kayak aku nggak punya adik, aku nggak punya kakak, bisa ke saudara, ke tetangga, kalian ceritakan tentang kasih Tuhan ya, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Oke, kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa ya. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau menyediakan keselamatan bagi setiap orang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pakai adik-adik Pondok Gembira Tuhan Yesus, untuk mereka juga bisa memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya orang-orang yang
mendengar firman Tuhan itu tidak menolak keselamatan yang dari Tuhan, tetapi mereka mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus, sehingga mereka juga menerima hidup yang kekal. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya semua yang kami dengar hari ini, yang kami baca itu boleh menguatkan iman kami ya Tuhan, dan boleh membawa kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.